Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Puspitasari dengan NIM 23089 dari kelas Jaringan Komputer IF 3A. Di sini saya akan membuat tugas praktikum modul 6 yaitu implementasi skema pengalamatan VLSM. Nah, di sini ada beberapa tabel yang akan kita isi. Nah, ada tabel pengalamatan, kemudian ada tabel recruitment, ada host recruitment, dan juga desain recruitment. Nah, di sini kita akan melakukan pengisian pada tabel host recruitment terlebih dahulu. Nah, sebelum itu di sini instruction, Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat host adalah, nah di sini kita buka yaitu PKA kita. Selanjutnya di sini kita masukkan alamatnya yaitu 10.1.1.0/24. Nah, selanjutnya di sini pada bagian tabel host recruitment, ini di sini kita akan mengisinya dengan jumlah host yang ada pada PKA kita. Nah, yang pertama bagian ES1 itu ada 11 host. Selanjutnya yaitu bagian ES2, di situ ada 28 host. Selanjutnya untuk WS1 ada 5 host. Untuk WS2 ada 47 host. Oke, selanjutnya pada desain recruitment, buat desain pengalamatan. Kemudian subnet harus berurutan, tidak boleh ada ruang alamat yang tidak terpakai di antara subnet. Kemudian berikan subnet paling efisien untuk tautan point-to-point antar router. Nah, di sini karena yang atas ini belum berurutan jumlah hostnya, maka di sini kita akan melakukan pengurutan. Dengan WS2 itu jumlah hostnya adalah 47 host. Kemudian untuk ES2 lain itu ada 28 host. Untuk ES1 lain itu ada 11 host. Kemudian untuk WS itu ada 5 host. Untuk WAN di sini ada 2 host. Nah, selanjutnya untuk bagian network address itu, alamat pertama yang akan kita gunakan adalah yang tersedia di halaman instruction. Nah, langsung saja kita copy. Nah, selanjutnya untuk hostnya itu di sini akan kita ganti. Nah, di sini itu kita cari prefix yang bisa menampung jumlah host 47. Nah, di sini saya akan membuka ada pada modul sebelumnya. Nah, subnet mask. Nah, kemudian di sini itu prefix dari 26 itu mampu menampung jumlah host sebanyak 64. Nah, sedangkan yang kita perlukan di sini adalah 47 host. Maka di sini prefix yang akan kita gunakan adalah 26. Nah, selanjutnya di sini first usable host itu adalah networknya kita tambah dengan 1. Nah, untuk broadcast-nya itu adalah jumlah awalnya dari network. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan jumlah host yang tersedia yang bisa ditampung di prefix 26 itu ada 64. Nah, maka di sini itu kita tambah 64, kita kurangi dengan 1. Maka 63. Ini kita copy. Nah, di sini itu kita tambah dengan 1. Maka di sini 64. Nah, selanjutnya kita cari prefix yang bisa menampung 28 host. Di sini 28, maka dia masuk ke 32. Nah, dengan jumlah host yang bisa ditampung itu kan 32 di prefix 27. Sementara yang kita butuhkan adalah 28. Nah, maka di sini slice 27. Kemudian untuk first usable-nya di sini adalah kita tambah 64, kita tambah 1 maka 65. Nah, selanjutnya untuk broadcast-nya itu 64 kita tambah dengan 32. Kita coba hitung dengan kalkulator.
itu adalah 96. Nah, 96 kita kurang 1, maka hasilnya adalah 95. Untuk broadcast-nya kita kurang 1. Nah, selanjutnya pada broadcast sebelumnya itu kita jadikan networknya, kita tambah 1. Maka dia adalah, nah di sini masih salah ya, yaitu 96 kita kurang 1 maka 95, bukan 65. Maka di sini adalah 96. Slice. Nah, di sini itu kita cari prefix yang bisa menampung. Nah, di sini itu kita cari prefix yang bisa menampung 11 host. Nah, di sini 11, berarti 16. Dengan prefixnya itu 28. 28. Oke, selanjutnya untuk first-nya itu kita tambah 1. Maka menjadi 97. Nah, untuk broadcast-nya itu 96 kita tambah dengan host yang bisa ditampung di prefix 28 itu adalah 16. Maka di sini 96 kita tambah dengan 16. Maka hasilnya adalah 112, kita kurang 1 maka 111. Oke, selanjutnya kita copy. Kita copy. Nah, kita tambah 1, jadi 112. Nah, ya, kemudian di sini kita cari dulu prefix yang bisa menampung host 5 host, ya, itu adalah 8. Di prefix 29 ini bisa menampung 8 host. Maka di sini 29. Slice 29. Nah, kemudian untuk bagian first-nya itu kita copy 112, kita tambah 1 maka menjadi 113. Nah, selanjutnya untuk broadcast-nya itu kan T12. Nah, 112 itu kita tambah dengan host yang bisa ditampung oleh prefix 29 yaitu 8. Maka di sini 112 kita tambahkan dengan 8 adalah 119. Oke, di sini kita, oh salah, jadi kan 111 itu kita tambahkan dengan 8 itu adalah 120, kita kurang 1 hasilnya 119. Nah, selanjutnya di sini kita tambah 1 berarti 120. Nah, di sini kita cari host yang bisa menampung, prefix yang bisa menampung 2 host itu adalah 4, yaitu di prefix 30. Selanjutnya untuk first-nya ini kita tambah 1, maka 121. Selanjutnya untuk broadcast-nya yaitu, 120 kita tambah dengan prefix yang ditampung di 30 itu ada 4. Maka kita tambah dengan 4. 124 kita kurang 1 maka 123. Oke. Sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengisi tabel pengalamatan kita. Kita buka dulu PAK kita, PKA. Nah, selanjutnya di sini pada ST, di sini kita lihat dulu, dia itu terhubung kemana saja. Nah, di sini itu dia terhubung ke ES1. Nah, maka G00 ke ES1. Nah, di sini itu kita ambil ES1 first-nya, itu kita copy. Nah, kemudian kita masukkan ke IP-nya. Oke, nah untuk subnet mask-nya itu pada ES1 itu dia dengan prefix-nya 28. Nah,
28 itu jumlah itunya adalah 255, 240. 255, 240. 255.255.255.240. Nah, selanjutnya G01 yaitu dia terhubung dengan ES2. Di sini kita cari ES2 dengan first-nya yaitu ini dengan prefix-nya ini 27. 27. Maka di sini 27 itu 224. 22. Oke, selanjutnya untuk S0/0 ini dia terhubung ke satu sama lain yaitu ke one link. Kita ambil. Nah, dia itu prefix-nya ada di 30. Maka di sini kita lihat 30 itu ada 252. 252. 252. Oke, selanjutnya pada WS G0/0 ini dia terhubung ke WS1. WS1, kita cari WS1. Ini, oke, dengan prefix-nya yaitu 29. 29 itu ada 248. Nah, selanjutnya untuk G0/0 ini dia terhubung dengan WS2. Selanjutnya kita copy WS2. WS2 dengan prefix-nya 26. 26 itu subnet masknya adalah 192. 192. Oke. Selanjutnya untuk ini sama dengan yang atas. Nah, karena 121 sudah digunakan, maka di sini kita akan menambahnya dengan 1, maka menjadi 122. Oke, selanjutnya untuk subnet masknya sama. Oke, sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan lanjutkan ES1. Nah, di sini IP-nya itu bisa kita lihat ES1 yaitu adalah 97. Kita copy. Nah, karena di sini 97 itu sudah kita gunakan, maka kita tambah 1 menjadi 98. Nah, ES1 itu berada di prefix yaitu 28. Nah, 28 itu adalah 240. Oke, sama di sini kita tinggal copy. Nah, untuk mencari default gateway-nya ini bisa kita lihat di mana saja dia terhubung. Nah, pada ES1 ini dia terhubung dengan G00, maka di sini default-nya ini. Oke, selanjutnya ES2. ES2 itu adalah ini. Nah, karena di sini 65 sudah kita gunakan, maka di sini kita tambah 1 menjadi 66. Kemudian di sini maka subnetnya itu
sama, kemudian default gateway-nya itu dia terhubung dengan J01, maka di sini kita tulis. Oke, selanjutnya kita cek dulu ya untuk ES2 itu dia ada di prefix 27. 27 itu adalah 224. Benar. Selanjutnya WS1. WS1 itu ini dia berada di prefix 29. Ini kita copy dulu. Nah, di sini karena 1113 sudah digunakan, maka kita ganti menjadi 14. Nah, dia akan memiliki prefix yang sama. Nah, selanjutnya untuk default gateway-nya ini, dia akan terhubung ke G0. Tinggal kita salin. Oke, selanjutnya untuk WS2, yaitu 1.1 ini. Oke, karena 1.1 sudah digunakan, maka di sini kita tambah dengan 1 menjadi 1.2. Dengan subnet masknya itu sama. Oke, selanjutnya untuk default gateway-nya. Oke, selanjutnya untuk default gateway-nya ini. Oke, selanjutnya di sini kita isi IP pada PC. Nah, oke, selanjutnya pada PC-nya ini adalah alamat dari broadcast, kita kurang dengan 1. Nah, di sini ada PC E1, ini dia terhubung dengan ES1. Nah, di sini ES itu adalah ini, kita copy, kemudian kita kurangi dengan 1, maka dia menjadi 1110. Nah, kemudian untuk subnet masknya itu dia berada di prefix 28. Maka dia 28 itu adalah 240. Oke. Nah, selanjutnya untuk default-nya ini dia terhubung ke G00. Maka di sini. Oke. Selanjutnya untuk PCE 2 itu dia terhubung ke ES2. Nah, di sini. Oke. Kita kurang menjadi 94 dengan default gateway-nya yaitu maksud saya dengan subnet masknya dia berada di prefix 27. 27 yaitu 224. Dan memiliki default gateway-nya ini. Oke, selanjutnya untuk W1 itu dia terhubung dengan WS1. WS1 berarti ini. Kita kurangi dengan 1 maka menjadi 18. Oke, dia terhubung dengan default gateway-nya ini. Dan juga ini ya default gateway-nya tadi adalah subnet masknya. Oke, selanjutnya untuk PC yaitu W2 yang dia terhubung ke WS2. WS2. S2. Nah, maka di sini kita kurangi dengan 1. Akan menjadi 62. Oke, dengan subnet masknya dan juga dengan default gateway.
Oke, kita telah selesai melakukan pengisian pada tabel pengalamatan. Selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi. Baik, selanjutnya setelah kita berhasil mengisi tabel pengalamatan, di sini kita akan melakukan konfigurasi. Nah, di sini kita buka dulu PKA kita. Nah, selanjutnya di sini kita mulai dari S. Jadi kita klik, kemudian di sini kita enter, kita masukkan enable, kemudian kita konfigurasi terminal, kita masukkan interface G0/0, kita enter, kita masukkan IP address. Nah, di sini untuk mempercepat dan juga agar tidak terjadi kesalahan, langsung saja kita copy. Oke, selanjutnya perlu kita perhatikan juga spasinya. Selanjutnya kita masukkan subnet masknya. Oke, kita enter, kemudian kita no shutdown, kemudian kita exit. Selanjutnya kita masuk pada interface G0/1, kemudian kita masukkan IP address-nya. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan juga subnet masknya. Oke, kemudian kita no shutdown, kita exit. Selanjutnya kita masuk ke dalam interface S0/0/0. Kita enter, kita masukkan IP address-nya. Kita salin lagi. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan subnet masknya. Kita enter, no shutdown, kemudian di sini kita exit. Oke. Selanjutnya kita close. Kita akan masuk ke dalam WES. Kita enter, kita enable, kemudian kita konfigurasi terminal. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam interface G0/0. Enter, kita masukkan IP address-nya. Oke. Kita masukkan. Selanjutnya di sini kita juga masukkan default subnet masknya. Kita enter, kita no shutdown, kemudian kita exit. Selanjutnya di sini masuk ke dalam interface G0/1, kita IP address, oke, selanjutnya kita masukkan subnet masknya, kita enter, kita no shutdown, kemudian kita exit. Selanjutnya masuk ke dalam interface S0/0/0, IP address, kita salin lagi, kita copy. Selanjutnya kita masukkan juga subnet masknya. Kita di sini harus benar-benar meneliti agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian no shutdown, exit. Oke, sudah selesai. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam, kita lihat dulu apakah ininya jalan.
Nah, kita masuk ke dalam ES1. Kita masukkan enable, kita konfigurasi terminal, kita masuk ke dalam interface VLAN 1, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu oke, selanjutnya kita masukkan juga subnet mask-nya, no shutdown, kemudian exit. Di sini kita masukkan IP default gateway-nya. Oke, kita close. Selanjutnya masuk ke dalam ES2. Kita masukkan enable, konfigurasi terminal, kemudian kita masuk dalam interface VLAN 1. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya. Oke, kita masukkan juga subnet mask-nya. Kita no shutdown, kemudian di sini kita exit. Kita masuk ke dalam IP default gateway. Kita masukkan default gateway dari ES2. Kita enter. Oke, sudah selesai. Selanjutnya masuk ke dalam WS1. Kita enter, enable, konfigurasi terminal. Selanjutnya interface VLAN 1. Selanjutnya kita masukkan IP address. Oke. Selanjutnya di sini kita masukkan subnet mask-nya. Kita no shutdown, kemudian di sini kita exit, kemudian masuk dalam IP default gateway. Kita masukkan. Oke. Selanjutnya masuk ke dalam WS2. Kita enter, kita enable, kita masuk ke dalam konfigurasi terminal, kita masuk ke dalam interface VLAN 1, kita masukkan IP address-nya. Kemudian kita masukkan juga subnet mask-nya. Kita enter. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan no shutdown. Lalu kita exit. Selanjutnya di sini kita masukkan IP default gateway. Nah, di sini kita copy default gateway dari WS2. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi ke dalam PC-nya. Kita masuk ke dalam PC E1, IP config,
Kemudian di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu Oke, selanjutnya untuk subnet mask-nya kita masukkan juga. Oke, selanjutnya kita masukkan juga default gateway. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam PC kedua, yaitu E2, ipconfig. Kemudian di sini kita masukkan IP address-nya. Oke, selanjutnya kita masukkan subnet mask-nya. Selanjutnya di sini kita juga masukkan default gateway dari PC2 E2. Oke, sudah selesai. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam PC yang ketiga, yaitu W1, ipconfig. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya, yaitu selanjutnya kita masukkan juga subnet mask-nya. Kemudian kita masukkan default gateway-nya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam PC yang kedua. ipconfig, kita masukkan IP address-nya. Selanjutnya kita masukkan subnet mask-nya. Kita masukkan default gateway-nya juga. Oke, di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi dan di sini complexion-nya sudah berhasil 100, tapi sebelum itu kita coba lakukan ping. Nah, di sini kita akan melakukan ping dari PC E1 ke PC E2, W1, dan juga W2. Coba kita ping yaitu 10.1.1.94, kita enter. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, di sini loss-nya sudah 0. Selanjutnya di sini kita coba ping ke PC W1, yaitu 118. Kita enter. Kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil semua. Selanjutnya kita coba lagi ping ke PC W2. 62. Kita enter. Kita coba sekali lagi. Nah, di sini semua ping yang kita lakukan sudah berhasil dan konfigurasi yang kita buat juga sudah berhasil. Mungkin itu saja video yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.